Foto. Setuju. Sesuai nggak punya? Kelompok 3 berapa orang ya? Sepuluh orang, Ibu. 10 orang, Bu. 10. Berarti kurang 1 ya? Siapa yang belum ada? Yang belum ada peserta Nova Nurwinda, Ibu. Tadi ada di room besar? Oke, sambil nunggu saya ambil tas dulu. Yang merekam di sini siapa tadi? Sudah direkam? Oh sudah. Iya. Iya. Silakan Bu Siapa yang Siti. belum ada ini ya, Cep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada berapa? 8. 2 orang lagi ini. Saya info dulu Bu. Ada yang keluar berarti? Ada yang terkeluar? Ada yang keluar tadi ya? Coba saya cek. Bentar, saya ke room besar dulu Bu Vivi. Iya, silakan. Baik, sambil menunggu teman kita mulai. Boleh kita mulai? Boleh, Bu. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini untuk mengikuti lanjutan pembelajaran di latihan dasar ya calon PNS dari angkatan 103 Banggai Kepulauan ya, Banggai Kepulauan ini. Ya, oke, dari Banggai Kepulauan. Saya yakin dan percaya bahwa semua kejadian ini atas izin Allah dan tentu saja keberadaan kita di sini tentu saja atas izin Allah, gitu ya. Karena kalau tanpa izinnya pasti kita tidak akan bertemu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengawali agenda 2
yaitu nilai-nilai dasar PNS. Dan Bapak Ibu tentu saja sudah melewati agenda 1 gitu ya. Kemarin sudah selesai agenda 1 dan sekarang kita masuk ke agenda 2. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berkenalan lebih lanjut kepada Bapak Ibu, saya berharap bahwa pertemuan kita ini memberikan manfaat bagi kita bersama, dan saya berharap keberadaan Bapak Ibu di sini ibarat gelas adalah ibarat gelas yang setengah terisi, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menetes dan tertinggal di dalam gelas tersebut, tidak tertumpah. Jadi mudah-mudahan itu yang saya harapkan dan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, nama saya Vivi Wijaya Laksmi, saya mengampu agenda 2 dan agenda yang lain, sama seperti teman-teman saya, kami semua bisa mengampu agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan itu tentu saja sama seperti Bapak Ibu bisa hadir di sini karena melalui evaluasi, gitu ya. Jadi kami bisa mengampu materi ini karena melalui uji kompetensi. Sehingga kalau tidak lulus, maka kami tidak bisa berhadapan dengan Bapak Ibu dimanapun gitu ya, maksudnya baik distance learning maupun klasikal. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Di samping itu saya ingin tes ini ya, kenapa ini Morton Pak Kudek ini tidak kelihatan mukanya nih, gelap nih, ada lampu ya Pak di rumahnya Pak, mati lampu. Iya Bu, sudah coba pengaturannya tapi tidak jadi DP filter untuk video. Oh begitu ya, oke. Iya. Ya, ini juga Devia ini gelap ini ya. Ya, oke baik. Pertama saya ingin menyapa dulu Gunawan Jayadi Santosa. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Gunawan Santosa, bertempat instansi di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buku Selatan. Sebagai apa Pak? Sebagai penata laporan keuangan bagian keuangan. Oke, asalnya dari mana? Dari Luwuk. Ya? Dari Luwuk. Dari Luwuk. Oh iya. Ya. Dari Luwuk nyeberang ya Pak ke Bangunjai, Kepulauan, Kesalakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan Jayadi. Selanjutnya, Fri Amiranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fri Amiranti, asal instansi dari Puskesmas UPT Puskesmas Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, asal dari Luwuk. Terima kasih. Luwuk. Oh iya, dari Luwuk nyebrang ya. Apa ya? Gizi ya, gizi. Iya. Iya. Dan kayaknya kecil sekali itu. Mungkin karena kecil ya, sehingga mempelajari gizi gitu. Atau karena di kamera, jadi kamera kelihatannya gendut gitu ya, padahal memang gendut. Kelihatannya kurus, padahal memang kurus. Kelihatan tua saya ini, padahal memang tua. Oke, baik, terima kasih. Dipanggil apa ini, Fri Amiranti ini? Dipanggil Fri, Ibu. Fri, oh ya, oke, Fri, bebas. Oke, terima kasih, Fri. Selanjutnya, Pak Muji Kusbiantoro. Ini anaknya Kusbiantoro. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Fahmuji Kusbiantoro, asal instansi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buku Selatan. Asal saya dari Luwuk dan saya perawat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nyebrang saja ya, enggak jauh ya, enggak jauh-jauh merantau. Oke, terima kasih Pak Fahmuji. Selanjutnya Pak Morton, Pak Kudek. Ini seperti saya nebak-nebak nih, siapa di balik kegelapan ini ya? Silakan Pak Morton. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Morton Pak Kudek.
asal instansi Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian, ahli pertama penyuluh pertanian. Asalnya di mana Pak Morton? Asal dari Bangke. Pak asli ya? Ya. Baik, berarti membangun daerah sendiri. Oke, terima Iya. kasih Pak Morton. Selanjutnya Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Robert Modalu, asal Luwuk, instansi Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Oke. Luwuk ada Terima 1, 2, 3, 4 Luwuk ya. Oke, terima kasih Pak Robert. Selanjutnya Pak Andre Damuling. Pak Andre? Pak Andre Damuling. Pak Andre tidak ada suaranya atau saya tidak dengar? Pak Andre? Kayaknya Pak Andre gangguan itu, Bu. Kayaknya ya. Oke, kayaknya gangguan ya Pak Pak Andre Andre. dengan Pak Morton ini, dia gangguan-gangguan. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Cindy Marcella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cindy Marcella Nasir, instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Aset dan Daerah. Jabatannya Penata Laporan Keuangan, asal dari Luk Banggai. Luk Banggai. Oke, berarti dari Luk lagi ya. Ini yang orang kaya di sini nih ya. Jadi rata-rata uang ini. Banyak uangnya ini Ibu Cindy Marcella ini ya. Oke, terima kasih Ibu Cindy. Selanjutnya Mega Sehatri Babanggai. Orang Banggai sama. Babanggai. Iya, silakan Mega. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi buat kita semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mega Sehatri Babanggai, asal saya dari Banggai Kepulauan, dan asal instansi saya dari Puskesmas Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buku Selatan. Dan kayaknya hanya itu deh, Bu. Terima kasih. Jabatannya apa? Oh iya, jabatan saya penyuluh kesehatan masyarakat. Penyuluh kesehatan masyarakat. Iya. Oke, terima kasih Mega Sehatri. Selanjutnya Devia Nirma Dianti. Ya. Ya, tidak ada suara. Aduh, sudah 2 orang nih, tidak ada suara nih. Silahkan diperbaiki, mungkin dibantu dengan HP gitu ya, suaranya dari HP. Atau saya kemarin pernah begitu, saya restart ya, sehingga kemudian muncul suara lagi. Ya, saya pernah alami, jadi mungkin ya, coba di restart ulang laptopnya, semoga langsung keluar suaranya. Ya, kemarin saya alami. Oke, baik, ada Devia Nirma Dianti dan Pak Andre nih yang belum berkenalan ya. Dan Pak Acep masih 1 nih yang belum masuk kayaknya nih, baru 9. Siap. Saya sudah info di grup ini. Ini catatan kita ini, evaluator ini. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sudah melewati agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, yang di sana terdapat 3 modul. Kemudian sekarang kita ke agenda 2. Di sini nilai-nilai dasar ASN ada
berapa modul ya? 7 ya. Berakhlak. Oke, jadi agenda 2 seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu adalah pelopor ya di sini dalam hal materi yang baru ini. Jadi Bapak Ibu termasuk angkatan pertama untuk di Banggai Kepulauan. Maksudnya bersamaan ya, ada beberapa kelas, tapi bersamaan dengan Bapak Ibu di sini yaitu berakhlak. Yang saya maksudkan di sini adalah Bapak Ibu nggak bisa nyontek nih laporan teman-temannya kemarin gitu, karena beda ya, sudah beda. Jadi Bapak Ibu ikuti saja alurnya, tidak usah stres dengan nanti waktu aktualisasi bagaimana, ikuti langkah-langkahnya. Baik, berakhlak, nilai-nilai dasar berakhlak ini tentu saja merupakan core value yang baru dari ASN ya, semua ASN dan semua organisasi nilai organisasinya adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut berakhlak ini, saya menyapa dulu Ibu Endang. Ibu Endang, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam, sehat-sehat Ibu. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah, agak batuk ini. Agak batuk flu, ya, perubahan cuaca. Semoga sehat-sehat, nanti ketemu di Banggai. Amin, iya, terima kasih. Ya. Oke. Ya. Baik, jadi sebelum kita lanjut, saya ingin dulu mengetahui seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait modul yang ada di agenda 2 ini, berakhlak, yaitu ada 7 modul tadi ya. Saya ingin Bapak Ibu menceritakan seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan ke-7 modul tersebut. Ya, jadi masing-masing mempersiapkan, mengingat kembali, mereview kembali apa ya yang sudah saya baca kemarin gitu ya. Jangan lupa kami juga mengikuti seperti Bapak Ibu, kami juga diberi modul yang dengan modul kemudian evaluasi supaya bisa mendapatkan sertifikat kompeten untuk mengajar ini. Jadi modul itu kami baca habis juga gitu ya. Jadi semua modul kami baca supaya kami bisa lulus. Jadi saya harap Bapak Ibu juga rajin membaca di sini. Jadi dengan pembelajaran yang begini ini, maka kemampuan Bapak Ibu itu memang kami hanya mengantar Bapak Ibu untuk kemampuan menganalisis, gitu ya. Pemahaman itu berasal dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian kami pertajam dalam hal menganalisis. Oke, silakan yang sudah siap raise hand ya. Devia, sudah ada suaranya? Coba. Siapa Bu Fitri ya? Belum bisa ya, Devia.
Devia dengan Andre. Andre? Kamu, Bu Vivi, mau izin Bu Vivi. Devia Ya. pakai headset ya? Coba lepas headsetnya dulu. Lepas headsetnya. Ya. Biasanya perangkat itu. Biasanya ada yang bisa pakai headset, ada juga yang coba lepas headsetnya dulu. Sudah? Wah, perangkatnya. Oke, Bu Vivi. Nanti diperbaiki perangkatnya ya, Devia. Karena ini pembelajaran ya. Tolong diperbaiki. Karena harus ini ya, harus Bapak Ibu harus mengungkapkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti saya sampaikan, saya pernah mengalami itu, kemudian saya reset ini. Jadi reset. Saya restart laptop, akhirnya bisa keluar suara. Mudah-mudahan itu yang menjadi kendala sehingga Bapak Ibu mungkin beralih ke HP dulu baru restart ya, restart laptopnya. Jadi Pak, mana lagi Pak? Pak, keluar ya? Oh, jaringan Pak, siapa namanya? Andre Damuling. Berarti 2 orang lagi nih. Iya, jaringan itu Bu Vivi ini Andre sering keluar memang. Pak Andre ini jaringannya. Iya. Dengan satu lagi belum masuk ya memang. Ya, sudah saya info Bu Vivi. Ya, kasih tahu Bu Endang itu 1 orang belum masuk. Oke, Ya, sementara saya cek Bu Vivi. Ya, oke. Ibu Novanya belum masuk. Halo, Assalamualaikum Ibu Nova. Posisi. Oke, saya kalau tidak ada yang raise hand berarti saya tunjuk ya. Ya. Silakan menyampaikan bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan ke-7 modul yang ada di agenda 2 ini. Silakan Pak Gunawan. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Pagi semua. Terkait dengan modul, saya cuma mau jelaskan garis-garis besarnya begitu, Bu. Yang saya masih ingat-ingat begitu. Pertama, berorientasi pada orientasi pelayanan. Itu artinya kita orang memberikan kita orang punya diri 100% pada pelayanan, memberikan kepuasan pada masyarakat. Kedua, akuntabel. Akuntabel itu ya itu dapat bertanggung jawab pada kepercayaan dan bertanggung jawab kita, tugas kita sehari-hari. Hal selanjutnya kompeten, itu kita harus bisa mengembangkan sumber daya manusia kita sendiri, selalu belajar. Selanjutnya harmonis, itu kita harus dapat memiliki toleransi, dapat berbangsa dan bernegara dengan kebinekaan. Selanjutnya loyal, itu ya setia pada bangsa dan negara dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adaptif, itu kita harus terus berinovasi dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan bangsa dan negara. Selanjutnya terakhir kolaboratif, itu dapat bisa bekerja sama dengan tim dan orang lain. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya Ibu Fri Amiranti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama tentang materi berorientasi tentang pelayanan. Maksudnya yaitu kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, materi akuntabel, yaitu kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian untuk materi kompeten, yaitu kita meningkatkan kompetensi diri untuk bertanggung jawab terhadap tantangan yang selalu berubah. Kemudian untuk harmonis, kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian untuk loyal, kita memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian materi adaptif, yaitu kita harus dapat cepat menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dan tetap terus berinovasi. Kemudian terakhir kolaboratif, yaitu kita memberi kesempatan kepada pihak yang berkontribusi untuk bekerja sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Fri Amiranti.
Selanjutnya Pak Fahmuji. Ya, Assalamualaikum. Baik Bu, atas kesempatan berkenan kepada saya. Dari ketujuh modul itu saya mendapatkan bahwa dari ketujuh modul nilai-nilai core value ASN dengan kata berakhlak, ASN berakhlak, di mana kita sebagai ASN yang pertama berorientasi pelayanan kepada publik yang harus melayani masyarakat secara optimal dan prima. Dan yang kedua yaitu akuntabel, di mana di sini akuntabel kita sebagai pelayanan publik harus bisa bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kita, supaya kita menjaga kepercayaan dari atasan kita. Dan yang ketiga yaitu kompeten atau skill, kemampuan. Kita harus lebih mengasah kembali kemampuan-kemampuan kita, supaya kita dapat memberikan itu tadi pelayanan prima. Dan yang selanjutnya yaitu harmonis di mana kita saling peduli dan juga saling menghargai terhadap perubahan maupun peduli terhadap sesama rekan kerja. Mungkin jika kita menjadi atasan atau rekan kerja bisa memberikan reward kepada bawahan kita atau teman kita maupun sesama rekan kerja kita. Yang selanjutnya yaitu loyal. Di sini kita loyal, kita dapat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terutama terkait dengan tugas-tugas kita sebagai ASN, terutama dan juga khususnya kepada saya itu perawat. Dan yang selanjutnya itu adaptif, di mana kita harus terus berinovasi dan mampu beradaptasi atau mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita dapat bertahan hidup dan kita juga dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan teknologi saat ini. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Di sini kita yang poin penting yaitu kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja kita supaya dari core value ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga harus bekerja sama supaya nantinya kita dapat memberikan pelayanan itu tadi, pelayanan prima kepada masyarakat, karena kita ASN ini sebagai pelayanan publik di negara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fahmuji. Selanjutnya Pak Morton. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan menurut saya tentang berdasarkan materi yang sudah dapat mengenai 7 agenda, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut saya, kalau untuk berbicara tentang orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terkait pada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, rekan kerja, unit-unit kerja, ataupun instansi-instansi yang lain. Seorang yang berorientasi pada pelayanan itu harus selalu mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan kemudian juga harus senang melayani ataupun totalitas melayani. Kemudian tentang akuntabel, seorang ASN juga harus memberikan pertanggungjawaban agar atas di mana semua yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya, karena pertanggungjawaban itu berdasarkan dari modul yang sudah saya baca, yaitu bukan hanya pertanggungjawaban di dunia, tapi itu pun akan pertanggungjawaban secara di akhirat nanti. Kemudian berbicara tentang kompeten itu terkait dengan melatih diri untuk lebih baik sesuai dengan kompetensi atau tupoksi yang diberikan. Kemudian untuk harmonis, bagi saya itu berakar dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita tahu negara ini terdiri dari berbagai kemajemukan suku, budaya, dan agama, sehingga kita harus profesional ketika ditempatkan, di mana kita pun harus tahu landasan kita, sehingga kita lebih profesional dalam menjalankan tanggung jawab kita. Kemudian adaptif, seorang ASN juga harus memiliki jiwa yang selalu berinovasi, tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Kalau di bidang saya soal penyuluh, contohnya kita harus tahu perkembangan baik itu di pasar, perkembangan pasarnya, perkembangan inovasi-inovasi atau alsintan terbaru yang sangat itu membantu produktivitas petani nantinya. Kemudian untuk kolaboratif, kita sebagai ASN juga dituntut untuk mampu bekerja sama, bukan hanya dalam unit kerja itu, tapi kita juga harus dituntut bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Contoh misalnya sekarang lagi marak tentang banyak sebenarnya sosialisasi tentang masalah stunting. Nah, di mana kami pun harus dituntut bekerja sama dengan instansi terkait
Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan tentang pemanfaatan lahan pekarangan kepada ibu-ibu PKK untuk menjadikan gizi tambahan bagi anak-anak yang terindikasi stunting. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Morton, Pak Kude. Selanjutnya Pak Robert Modalo. Terima kasih atas kesempatan. Berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, yaitu melakukan pelayanan publik yang partisipatif, responsif, transparan, tidak diskriminatif, dan adil. Kedua, akuntabel, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi. Dalam hal ini, dalam konteks kita sebagai ASN. Kompeten, yaitu mampu dan senantiasa memperbarui diri, harmonis, menerima keberagaman, loyal, setia kepada bangsa dan negara, adaptif, senantiasa menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan kolaboratif, melakukan komunikasi dan kerjasama antar semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Cindy Marcella. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maksud panduan perilaku berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan. Kita sebagai ASN terus melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian akuntabel, kita melakukan tugas kita secara jujur dan bertanggung jawab. Kemudian kompeten melakukan kita sebagai ASN melakukan tugas kita dengan kualitas yang terbaik. Kemudian harmonis, kita membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman, kemudian loyal, memegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan menjaga nama baik sesama ASN. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Cindy. Selanjutnya Ibu Mega Sehatri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya akan memaparkan apa yang telah saya pahami di modul yang pertama. Modul yang pertama di mana yang saya pelajari adalah fungsi dan tugas saya sebagai seorang aparatur sipil negara, di mana saya adalah yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah saya itu adalah seorang pelayan publik, dan yang ketiga itu fungsi saya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di dalam tugas dan tanggung jawab saya itu, saya sebagai ASN, saya dituntut untuk menjadi yang berakhlak. Di mana dalam modul berakhlak ini, yang saya temui adalah, yang pertama itu sebagai seorang ASN, saya harus berorientasi kepada pelayanan. Nah, di dalam berorientasi kepada pelayanan ini, di mana saya sebagai seorang ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di mana tempat saya bekerja. Dan di dalam tempat saya bekerja itu, saya dituntut untuk selalu ramah dan cekatan kepada masyarakat terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya. Dan selanjutnya itu, di mana dalam berorientasi pelayanan, saya harus melakukan perbaikan tiada henti terhadap tupoksi jabatan saya. Dan yang selanjutnya adalah saya dituntut untuk menjadi seorang yang akuntabel, di mana dalam akuntabel ini saya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya secara jujur, cermat, dan disiplin, serta di mana saya tidak menyalahgunakan kewenangan saya. Dan yang ketiga itu di mana saya dituntut untuk menjadi seorang yang kompeten, di mana saya harus meningkatkan kompetensi diri saya sendiri agar saya bisa menjawab semua tantangan yang terjadi di tempat kerja saya. Kemudian yang selanjutnya itu harmonis. Nah, dalam harmonis ini saya
dituntut juga untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan juga saya harus membangun lingkungan kerja yang kondusif bersama rekan kerja saya ataupun dengan masyarakat di mana tempat saya bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah loyal, materi loyal, di mana saya sebagai seorang ASN, saya memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga saya perlu untuk menjaga nama baik saya sebagai seorang ASN, dan yang selanjutnya saya loyal kepada pimpinan saya. Dan yang selanjutnya adalah di mana saya dituntut untuk adaptif, di mana saya harus cepat menyesuaikan diri di mana tempat saya bekerja. Dan yang selanjutnya adalah kolaboratif, di mana dalam kolaboratif saya memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi dan bekerja sama bersama dengan saya. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau kenal dulu nih, Nova Nurwinda Soilo. Ya, Ibu. Halo, Nova? Iya, iya, Ibu. Ada suara? Bisa depan? Ada. Ya. Kalau untuk kami sebagai ASN kan diajarkan harus... Ibu Nova, kenalkan dulu, kali belum kenalan tadi ya? Ya. Nama saya Nova Nurwinda Soilo, profesi nurse. Untuk penempatan saya bekerja di Rumah Sakit Trikora Salakan. Dari mana? Ya. Asalnya dari mana? Asal Kelurahan Sabang, Kecamatan Bulagi Utara. Oke. Perawat ya, perawat? Iya. Oke. Silakan, lanjutkan. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu berorientasi pelayanan itu di mana kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi misalnya saya bekerja di ruangan ICU, walaupun saya ada masalah pribadi, di saat saya pergi bekerja, saya harus mendahulukan kepentingan pasien. Kemudian kedua, akuntabel, di situ di mana saya harus selalu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan sesuai tupoksi saya. Di mana saya harus melayani pasien dengan bertanggung jawab dan juga jujur. Kemudian kompeten, di sini saya harus melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan skill saya. Kemudian harmonis, di sini diajarkan bahwa kita harus saling peduli dan menghargai sesama rekan kerja, begitu juga dengan keluarga pasien dan juga pasien. Kemudian loyal, di sini kita harus selalu setia kepada ini. Kalau kita kan berpedoman Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan undang-undang, kita harus selalu setia kepada bangsa dan negara. Adaptif, kita harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada, dan harus selalu berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian terakhir kolaboratif, misalnya kami di ruang kerja, di lingkup kerja, di rumah sakit, kami harus selalu berkolaborasi dengan misalnya ahli gizi, farmasi, dokter, apapun itu kita harus selalu berkonsultasi untuk demi kebaikannya pasien. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Devia, sudah ada suara? Oh, pakai 2 perangkat ya? Oke. Bismillah, Assalamualaikum, ada suara? Ada, ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Tak kancing lagi ya? Ada? Ya. Saya ulangi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Devia Nirmadianti Bedahlan SKM, instansi UPT Puskesmas Mansamat Kecamatan Tinangkung Selatan, asal Luwuk Banggai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ASN berakhlak. Yang pertama,
berorientasi pada pelayanan, yakni sikap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian akuntabel, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh atasan. Kemudian kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri demi memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perubahan. Kemudian loyal, yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis antar sesama pegawai di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih, Devia. Selanjutnya, Andre Damuling. Sudah ada suara, Pak Andre? Mungkin tidak usah pakai headset. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Ya. Apa dia? Silakan. Di sini saya akan menjelaskan. Bapak kenalan dulu, belum kenalan Bapak. Gimana? Kenalkan, nama saya Andre Aldian Damuling, instansi Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, asal Banggai Kepulauan. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ketahui tentang seorang ASN yang berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam bidang saya penyuluh pertanian, di lapangan itu kita harus mementingkan kepentingan umum, kepentingan petani, bukan kepentingan diri sendiri. Kemudian akuntabel. Kita harus bertanggung jawab dan jujur dalam melakukan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kompetensi kita agar di lapangan kita dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian harmonis. Kita harus peduli dengan sesama, dengan masyarakat kelompok tani tempat kita ditugaskan. Kemudian loyal. Kita harus setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar dalam pelaksanaan penyuluh pertanian kita berjalan sesuai dengan yang diarahkan oleh Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kemudian adaptif. Dalam adaptif penyesuaian diri di lapangan. Kita harus menyesuaikan diri di lapangan. Tidak boleh membedakan antara ras, agama, dia agama ini. Dalam adaptif kita harus menyesuaikan diri. Kemudian kolaboratif. Dalam kolaboratif ini, kalau penyuluh pertanian itu kan ada yang sekarang stunting ada di desa-desa. Jadi kalau untuk penyuluh pertanian kita harus bekerja sama dengan dinas atau instansi lain seperti kesehatan dalam upaya untuk pencegahan atau penurunan stunting. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya rasa Bapak Ibu hanya menyampaikan kulitnya saja ya, jadi cuma kulit-kulitnya saja. Jadi saya harap pemahaman Bapak Ibu bukan hanya di kulitnya seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Kita sebenarnya ingin menggali gitu ya. Jadi seberapa dalam Bapak Ibu memahami tentang bagaimana itu berorientasi pelayanan. Ya satu-satu Ibu ya, nggak usah terburu-buru. Kenapa harus mesti cuma kulit-kulitnya saja? Karena yang saya ingin pahami, saya ingin mengetahui adalah seberapa dalam Bapak Ibu memahami modul ini gitu ya. Jadi seperti berorientasi pelayanan, jadi cuma disampaikan sikap perilakunya atau betul-betul hanya berorientasi pelayanan berarti kita harus melayani. Oke, benar semua itu ya kan, tapi kulit-kulitnya saja. Jadi silakan dipelajari lagi karena nanti ketika Bapak Ibu ini kaitannya dengan agenda 4 gitu ya, kaitannya dengan agenda 4. Betul-betul Bapak Ibu harus memahami ini
nilai-nilai dasar ASN, karena itu yang akan diaktualisasikan nanti. Jadi Bapak Ibu harus paham betul itu apa yang dimaksud dari sikap perilaku yang ditunjukkan itu ya, ada dari setiap nilai. Dari setiap nilai itu ada 3 sikap perilaku, setahu saya ya, semua 3. Itu. Jadi 3 itu kan ada penjelasannya semua di dalam modul. Saya berharap Bapak Ibu pahami betul itu, karena itu akan nanti kaitannya adalah ke agenda 4. Jadi mana bentuknya? Jadi saya harap Bapak Ibu paham betul dari sikap perilaku itu bagaimana menunjukkannya. Itu ya. Jadi apa sikap perilaku? Misalnya berorientasi pelayanan yang 1. Berarti apa sikap perilaku yang bagaimana yang harus saya tunjukkan? Jadi itu. Jadi berorientasi pelayanan bukan berarti bahwa kita hanya bagaimana kita mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam pelayanan. Kita wajib gitu ya. Jadi kita sebagai tadi sampaikan oleh Ibu Mega mungkin tadi ya, bahwa fungsi kita adalah ada 3. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelayan publik, di sinilah makanya berorientasi pelayanan. Bagaimana orang yang berorientasi pelayanan? Jadi kita di sini apa semua ya? Pertanian, perikanan, kesehatan ya. Tidak ada yang lain ya, jadi itu. Jadi betul-betul Bapak Ibu memang langsung berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana sikap kita ketika melayani masyarakat? Gitu ya, jadi meskipun lagi jengkel itu tetap harus senyum gitu ya. Iya kan? Lagi baku marah dengan, kalau yang belum punya suami dengan pacarnya, yang ya belum ada istri mungkin dengan kekasihnya gitu. Tapi kita tetap harus menampilkan senyum. Dan senyum yang tulus gitu ya ketika kita berhadapan dengan pelayan. Karena kenapa? Kita ada gitu ya. Bagaimana itu melayani dengan baik? Sikap kita bagaimana? Bahasa kita bagaimana? Karena kalau apalagi di kesehatan, orang-orang yang sakit. Orang yang sakit itu biasanya emosian gitu ya. Jadi kalau dia bahasanya Bapak Ibu kasar, waduh sakitnya tak tambah gitu kan. Yang tadinya sakit mah jadi tambah darah tinggi. Ya, jadi bagaimana bahasa kita, bagaimana bahasa tubuh kita ya, di samping yang kita ucap, bahasa tubuh juga. Jadi ketulusan Bapak Ibu untuk melayani itu harus muncul dari gerak tubuh dan dari muka. Gitu. Itu susah gitu ya. Tapi itu harus bisa. Apalagi kalau pasien lagi banyak gitu kan, wah bawaannya emosi ya Bapak Ibu ya. Mana namanya pasien sakit, pasiennya mungkin tidak apa-apa, tapi yang nganter itu yang emosian, kan gitu ya. Bagaimana menghadapi itu? Kemudian berorientasi pelayan. Jadi pelayan publik itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu tentang pelayanan publik. Jadi di situ sudah dijelaskan bagaimana kita harus ya ada SPM ya, standar pelayanan minimal yang harus kita ikuti. Jadi ini pelayanan publik. Jadi bagaimana publik itu bisa menerima layanan kita dengan baik, dia merasa terpuaskan, gitu kan? Kemudian kemudian yang selalu kita perbaiki terus juga itu pelayanan itu. Bagaimana ini? Pelayanan itu kan orang itu maunya semakin cepat, ya kan? Semakin mudah, semakin murah, gitu kan? Jadi itu bagaimana kita bisa mengikuti kemauan dari orang yang kita layani, kan gitu. Kita harus selalu berinovasi, selalu melakukan perubahan-perubahan dalam pelayanan. Bagaimana ini, gitu ya. Jadi orientasi pelayanan. Nanti terkait sekali ini satu modul dengan modul yang lain. Dan akuntabel. Bagaimana kita bisa akuntabel? Gitu ya. Jadi kita harus tahu tugas dan fungsi kita. Ya, seorang ASN itu bekerja berdasarkan tugas dan fungsi. Bapak Ibu pasti sudah punya itu uraian tugas ya, berdasarkan tugas dan fungsi. Maka itulah yang akan menjadi pedoman ketika Bapak Ibu melakukan tugasnya. Di dalam tiap tugas pokok dan fungsi di situ ada bagaimana SOP-nya, bagaimana melakukan tugas itu, gitu ya. Contoh misalnya. Pak Andre ya, yang penyuluh ya Pak Andre ya. Pak Andre penyuluh. Ya Bu. Ya. Ya. Oke.
Bagaimana Pak Andre melakukan pekerjaan yang akuntabel? Jadi Pak Andre harus tahu gitu ya, uraian tugas saya itu apa. Contohnya uraian tugasnya Bapak apa? Salah satu tugasnya Bapak apa? Mendampingi kelompok tani, Bu. Mendampingi kelompok tani? Mendampingi bagaimana? Nah, jadi itu mendampingi kelompok tani. Apa sih mendampingi kelompok tani itu? Tujuannya apa? Jadi outputnya nanti apa, gitu ya? Kemudian supaya memberi dampak kepada petani. Apa yang harus dilakukan? Itu namanya ada SOP-nya ya. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Kita harus melakukan itu. Jadi semua uraian tugas yang kita punya itu kita harus bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Itu makanya kita harus kompeten. Ya kan? Kita harus memahami, kita harus mempunyai kemauan untuk belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih baru gitu ya, yang masih pegawai baru, mungkin belum tahu seluk-beluk itu, mungkin harus banyak bertanya pada yang senior-senior gitu ya. Kemudian banyak bertanya kepada teman-teman yang lain di daerah lain misalnya, yang mempunyai kasus yang sama gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu ini untuk meningkatkan kompetensi itu sangat mudah gitu, karena banyak sekali yang bisa dilakukan dengan googling misalnya ya, dengan berselancar di dunia maya. Bapak Ibu carinya informasi ya, jangan gosip gitu. Jadi jangan tentang siapa mau di Ayunda yang menikah, bukan itu yang dicari ya. Tapi bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Ini tugas saya ini apa sih sebenarnya? Bagaimana harus dilakukan? Apa? Jadi ada input, proses, output, kemudian ada nanti dampaknya apa? Dampak yang diinginkan kepada masyarakat yang dilayani. Jadi himbauan Bapak Presiden adalah bagaimana keprihatinan ini ya, bagaimana program-program selesai gitu ya, semua program-program pemerintah selesai, tapi tidak memberi dampak manfaat bagi masyarakat. Itu ya, dana begitu banyak tapi tidak memberi dampak manfaat kepada masyarakat. Itu ironis sekali gitu ya. Padahal kita sebagai pelayan masyarakat harusnya memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi di situ akuntabel dan kemudian kompeten. Bagaimana kita bisa akuntabel? Kita harus paham tugas pokok kita. Gitu aja. Jadi ini saling terkait nih. Semua berakhlak ini saling terkait. Sudah pasti gitu ya. Untuk memberi pelayanan yang baik ya, berorientasi pelayanan, maka kita harus akuntabel, harus kompeten, harus harmonis, harus loyal, harus adaptif, harus kolaboratif. Ya, jadi ini saling keterkaitannya Bapak Ibu harus pahami. Supaya nanti ketika Bapak Ibu melakukan aktualisasi itu paham. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain. Kita harus tahu tugas pokok kita apa, dia apa, yang masing-masing tahu apa yang harus dilakukan. Seperti contoh yang disampaikan Pak Andre Dampuling tadi tentang bagaimana kita menurunkan angka stunting gitu ya. Jadi itu kan kalau dibilang kenapa pertanian ngurusin stunting gitu, itu kan urusannya kesehatan. Ternyata ada ya, jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk itu tadi ya, satu tujuan sama, itu bagaimana kita menurunkan angka stunting. Jadi dalam pertanian berarti bagaimana memanfaatkan lahan misalnya. Ya, begitu Pak ya. Bagaimana memanfaatkan lahan supaya makanan-makanan bergizi gitu bisa dimakan oleh anak-anak gitu ya, oleh ibu hamil, sehingga nanti diharapkan gitu ya, dengan makan makanan yang bergizi itu nanti akan tumbuh juga anak-anak yang sehat ya, yang tidak stunting. Kemudian hubungannya dengan perikanan, bagaimana ya, tentu saja mengolah ikan yang tadinya tidak mau karena amis dan sebagainya, nanti yang ikan gitu ya, jadi perikanan. Yang kesehatan ya sudah pasti karena memang itu bidangnya ya, stunting. Tapi ternyata bukan hanya bidang kesehatan nih yang bisa membantu menurunkan angka stunting. Jadi saya lihat sudah ada banyak gitu ya, bagaimana bisa mengaitkan satu modul ke modul yang lain. Jadi bagaimana kita berkolaborasi? Caranya bagaimana? Tentu saja dari berorientasi pelayanan tadi dan terus. Kita bisa bekerja sama kalau kita bisa harmonis, kita loyal, ya kan? Ya, kita akuntabel gitu ya. Jelas itu. Ketika kita tidak akuntabel, maka tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan kita. Pasti. Ya kan? Betul atau betul?
tanggung jawab ya. Oke. Jadi itu ya, jadi ini saling terkait, ini modul satu dengan modul yang lain sudah pasti gitu. Jadi saya minta dengan keterkaitannya ini nanti ketika Bapak Ibu menguraikan apa tugasnya maka sudah tahu nilai ini yang saya teraktualisasi pada kegiatan saya. Itu ya. Jadi ini saya harap nanti dengan dipelajari kembali apa nilai sikap perilaku, dibaca lagi modulnya. Jadi ini harus diulang-ulang gitu ya. Saya biasanya gitu ya, kalau baca buku minimal 3 kali untuk saya paham, minimal 3 kali untuk saya paham isi buku. Saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin 1 kali atau cuma dilihat jadi judulnya Bapak Ibu sudah langsung paham dan ngerti isinya gitu, saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya harus baca habis itu minimal 3 kali baru saya tahu isinya, kan saya orang tua ya. Jadi tapi dari dulu saya begitu. Jadi saya harap Bapak Ibu dibaca kembali itu karena ini akan terbawa terus nanti ya aktualisasi, sehingga nanti ketika ujian seminar gitu Bapak Ibu sudah tahu nih apa yang akan dilakukan. Orientasi pelayanan, sikap perilaku yang mana yang kita akan kira-kira kemana gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan paham. Kira-kira begitu ya. Jadi saya tidak apa namanya mengatakan Bapak Ibu kurang paham ya, tapi yang Bapak Ibu sampaikan sama saya memang betul-betul cuma kulitnya gitu ya, cuma kulitnya, padahal banyak sekali gitu. Minimal saya pikir tadi cuma 2 orang saja sudah habis waktu gitu, karena bayangkan 7 modul, Bapak Ibu cuma bicara tidak sampai setengah jam, 10 orang. Jadi betul-betul kulitnya ya, jadi betul-betul kulitnya. Tapi alhamdulillah kulitnya kita dapat, tapi saya pasti yakin sekali Bapak Ibu paham sekali isi-isinya. Ya, jadi karena Bapak Ibu sudah lulus semua nih tentang apa namanya di MOOC gitu. Jadi saya berharap pemahaman ini bukan hanya sampai dipaham, tapi nanti bisa sampai ke aktualisasi. Itu ya. Jadi karena ini adalah core value yang baru, jadi ini merupakan apa namanya kalau kita mau lihat landasannya adalah dari surat edaran Menpan RB gitu ya. Dari agenda 2. Jadi saya harap, saya selalu hanya bisa mengharap Bapak Ibu kemampuan analisisnya sudah jalan gitu ya, karena kemarin sudah mendapat agenda 1 analisis isu, dari situlah terkembang gitu ya. Nanti dari tugas-tugas saya Bapak Ibu semakin menajamkan kemampuan analisisnya dalam mengkaji agenda 2 ini ya. Bagaimana pemahaman agenda 2? Kemudian Bapak Ibu bisa meneropong nih, oh berarti itu orang sana itu berakhlak. Oh instansi ini sudah menerapkan, instansi ini yang belum gitu ya. Jadi kenapa sampai belum? Kenapa sampai dia bisa itu? Jadi itu yang saya bilang menganalisis. Jadi dengan pemahaman Bapak Ibu dalam modul ke-7 modul ini, Bapak Ibu sekali lagi bisa menganalisis instansi saya ini kurang di sini misalnya ya. Kurang akuntabel, kurang berorientasi pelayanan, berakhlaknya kurang nih. Dari level ada 4 level gitu ya. Dalam kalau di leveling itu masuk di mana stepnya instansi? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada leveling itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa namanya bisa menganalisis itu karena di tugas saya nanti ada tugas itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan berakhlak. Atau tugas yang saya berikan yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Jadi tugas saya yang pertama adalah Bapak Ibu membuat ringkasan ya dari modul. Semua 7 modul. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dengan mind mapping
dengan mapping ya. Bisa pakai aplikasinya, boleh bikin sendiri gitu ya, main mapping, atau terserah bagaimana caranya Bapak Ibu membuat ringkasan materi. Gitu ya. Nah, oke. Masing-masing 2 lembar saja. Jadi ini kalau untuk mapping kayaknya cukup nih untuk 2 halaman di setiap modul. Kemudian setelah itu tugas individu ya. Tugas kelompok, Bapak Ibu mencari tokoh gitu ya, tokoh yang memiliki reputasi gitu ya. Bapak Ibu anggap itu memiliki reputasi untuk berakhlak ya, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Tuh, jadi silahkan nanti ini adalah tugas kelompok. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi ya, jadi Bapak Ibu menganalisis gitu, menganalisis bagaimana nilai-nilai berakhlak ini diaktualisasikan di unit kerja atau di instansinya. Itu ya. Jadi dirinci betul ini dari setiap nilai. Dianalisis. Supaya Bapak Ibu punya kemampuan menganalisis dari setiap nilai. Oke, kemudian itu tadi tugas individu. Yang tugas kelompok adalah Bapak Ibu benchmarking. Jadi Bapak Ibu kemudian benchmarking. Tahu benchmarking? Tahu benchmarking? Ya, hampir sama dengan studi lapangan. Kita melihat ke suatu instansi ya, dari desain terserah kemana ya, kita akan melihat instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan. Ya. Jadi paling bagus adalah instansi pemerintah gitu ya, supaya kita lihat nih ASN bagaimana dia menerapkan nilai-nilai berakhlak ini gitu ya di instansi tersebut. Jadi kalau yang tadi instansi sendiri, kalau ini instansinya orang, baik di pusat maupun di daerah, mau di daerah sendiri atau daerah orang lain, ya. Jadi mau di Jakarta sana atau di misalnya di kementerian atau di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Banggai Kepulauan, kemudian Banggai Laut, terserah ya, Kota Palu dan sebagainya. Jadi nanti dilihat instansi mana ini, itu ya, hampir sama dengan tugas individu, hanya ini adalah instansi orang lain. Kalau yang tadi instansi sendiri, yang ini adalah instansi orang lain. Oke, gitu ya. Kemudian, oke, kalau yang tugas selanjutnya, tugas hari ke-6, 6 ya kalau tidak salah ini, itu adalah di tugas dan fungsi Bapak Ibu. Jadi sudah lebih fokus, Ketika Bapak Ibu nanti maka ketika Bapak Ibu dengan benar ya mengerjakan ini, maka nanti ketika sampai ke agenda 4 ini sudah ada bayangan, sudah terbayang dan betul-betul nyata gitu ya. Jadi ini memang saya bawa terutama untuk supaya memudahkan atau mengframe Bapak Ibu ke dalam bagaimana nanti membuat rancangan aktualisasi. Itu. Yang tugas kelompoknya adalah menganalisis kasus. Nah ini, jadi kasus ya, kemarin ada yang agak miss gitu ya. Kasus itu dicari misalnya penjahat gitu ya. Kasus di sini bukan soal penjahat gitu ya, tapi kasus yang terkait dengan berakhlak ini. Jadi bagaimana misalnya pelayanan itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya kasusnya adalah contoh kasus bagaimana orang yang meninggal ya, pasien yang meninggal di puskesmas kalau tidak salah itu dibawa pulang
dengan digendong gitu ya, padahal ada mobil ambulans di situ gitu. Itu kan kasus gitu ya, bagaimana. Jadi Bapak Ibu lihat dari apa namanya, dari berakhlak ini. Jadi bukan kasus yang bunuh diri, PNS bunuh diri, bukan itu ya. Bukan kasus yang kriminal, bukan kasus yang begitu. Tapi kasus-kasus di dalam hal pelayanan publik gitu. Saya lebih fokuskan lagi. Karena keterkaitan berakhlak ini adalah dengan pelayanan publik. Bagaimana, atau kebijakan publik. Itu kan ya. Jadi itu fokusnya, bukan nanti kasus kamu cari kasus yang kriminal gitu ya, bagaimana PNS kena narkoba, bukan itu ya, bukan itu, tapi bagaimana misalnya suatu kasus pelayanan di kelurahan atau di rumah sakit gitu ya. Jadi nanti kemudian kaitannya adalah dengan berakhlak gitu. Ini kayaknya sudah tugas terakhir ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan? Ada? Ada? Apa yang Bapak Ibu harapkan dari saya? Ini jaringan atau memang orang tidak mau bicara ini? Kalau mau bicara dibuka dulu mic-nya, speaker-nya. Teman-teman. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu, maaf izin menyampaikan. Tadi saya masih bingung sama yang tugas individu yang pertama tadi, yang mind mapping. Maksudnya itu kita buat mind mappingnya per satu modul, maksimal 2 lembar, atau bagaimana? Atau kita buat narasi saja, atau sesuai harus mind mapping memang? Ya, jadi saya berikan tawaran, kalau yang mau buat mind mapping boleh, jadi meringkas modul bisa melalui mind mapping, boleh juga ringkasan narasi gitu ya. Jadi ini bisa dua macam gitu. Jadi apa namanya? Tapi maksimal 2 lembar satu modul. Ya, maksimal 2 lembar satu modul. Jadi bisa dibuat narasi gitu ya, bagaimana enaknya. Kalau saya sih lebih suka ke mind mapping gitu ya, mind mapping. Tapi kalau yang tidak biasa mind mapping, silahkan dinarasikan gitu. Silahkan dinarasikan. Kalau saya lebih suka mind mapping. Tapi ini kalau saya meringkas modul gitu, kalau saya meringkas modul dengan mind mapping. Tapi untuk tugas ini saya bebaskan Bapak Ibu mau membuat mind mapping atau membuat narasi. Itu Pak Ahmudi. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Permisi, Bu. Ya. Ya, saya mau bertanya tentang itu yang analisis kasus. Ya. Iya. Itu dibilang ini pelajaran dan analisis lab dengan 7 mata pelatihan akan dapat berupa video maupun narasi. Ini video dan narasi itu dikasih masukan di dalam tugas itu dikasih ketik atau bagaimana, Bu? Iya, betul. Jadi ada misalnya berita itu dalam bentuk video gitu ya, memang ada gitu ya. Kemudian ada juga berita itu adalah apa namanya, naskah gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi itu masukkan di dalam tugas itu. Supaya nanti kalau memang video diputarkan videonya supaya kita tahu kasusnya apa. Kalau itu berupa narasi, maka itu juga disampaikan nanti dibacakan narasinya. Supaya kita kasusnya kita bedah sama-sama sehingga analisis Bapak itu tepat atau tidak ya, analisis kelompok itu tepat atau tidak. Itu ya. Jadi itu apa namanya? Tugas ini. Supaya kita tahu bahwa Bapak Ibu tahu
masalah pokoknya apa sih dalam situ gitu ya, misalnya oke, pelayanan BPJS yang tidak bagus misalnya apa gitu ya, kemudian aktor yang terlibat dan peran dalam setiap aktornya di dalam deskripsi kasus itu gitu ya, jadi siapa semua yang terlibat ya. Jadi setelah itu ya sudah tugas selanjutnya, tapi dimasukkan ya, kalau bentuk video dimasukkan, kalau bentuk narasi itu dimasukkan supaya kita paham. Jangan tiba-tiba Bapak menganalisis kita tidak tahu beritanya apa, supaya kita ini ya dibacakan. Kalau memang ini dibacakan, kalau memang dari video berarti dia diputarkan. Itu ya Pak Gunawan. Baru Ibu, mau tanya lagi ini. Ya. Kalau seperti narasi begitu boleh diambil dari seperti artikel koran atau bagaimana? Ya. Bisa. Bisa? Ya, bisa. Oh iya. Ya. Dari koran baik elektronik maupun yang konvensional ya, bisa semua. Kalau konvensional kan berarti nanti di foto gitu ya, di scan, di upload. Kalau di elektronik ya lebih gampang lagi ya kan. Mungkin tinggal buka linknya atau bagaimana. Ya, oke Bu, masih. Ya, oke. Masih Bu. Ya. Masih ada lagi? Terkait dengan tugas. Oke, tidak terkait dengan tugas juga tidak apa-apa. Silakan. Saya suka ini karena semua paham semua, jadi tidak ada pertanyaan. Saya suka kalau tidak ditanya itu ya, karena tidak ditanya, kalau tidak bertanya berarti sudah paham semua gitu ya. Jadi nanti ketika saya tanya sudah tahu semua gitu jawabannya. Dan saya juga kalau takut kalau Bapak Ibu tanya, takut tidak bisa jawab. Pasti pertanyaan Bapak Ibu susah nih sampai ini ya. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu cuma diam saja begini, itu yang saya tanya tadi ya, terakhir saya sebelum pertanyaan tadi. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari pertemuan kita ini sebenarnya? Apa yang Bapak Ibu harap? Ya, silakan Pak Pamuji. Ya, Bapak Ibu izin menyampaikan yang saya harapkan dari materi ini, dari modul ke-7 modul ini sesuai yang Ibu telah jelaskan tadi. Saya harapkan saya bisa dapat mengali lagi tadi kayak kata seperti Ibu bilang, harus lebih baca lagi, lebih ulang-ulang lagi supaya kita lebih mengetahui apa-apa sikap perilaku terhadap masing-masing setiap modul, setiap tadi bagian-bagian dari berakhlak, sehingga saya juga bisa menerapkan kembali. Mungkin pada sebelumnya saya belajar materi berakhlak ini, saya belum tahu bagaimana cara menyikapinya terutama pada pasien, maksudnya kepada tupoksi saya sebagai perawat. Dan juga saya bisa dengan setelah belajar ini, saya bisa setelah saya tahu, saya bisa mengaplikasikan sesuai apa yang telah saya dapatkan di materi pada pagi hari ini, terutama di berakhlak ini. Begitu Bu. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Pamuji. Yang lain? Yang lain? Saya Bu. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini Bu, berdasarkan dari pengamatan saya, walaupun sekitar baru sekitar 1 bulan lebih itu berada di kantor, berdasarkan pengakuan dari teman-teman atau senior-seniornya saya soal penerapan dari modul ini itu yang berkaitan dengan berakhlak, sebenarnya di lapangan itu pun sebagai penyuluh sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kendalanya di daerahnya saya, kurangnya kerjasama, kurangnya tingkat adopsi petani, tingkat adopsi masyarakat terhadap berbagai, baik itu inovasi, berbagai hal-hal yang terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terbarukan, memecahkan masalah-masalah. Penyuluh sudah berupaya memberikan yang terbaik, tapi nyatanya dari kelompok tani ataupun masyarakat secara individu tidak mudah menerima. Jadi saran dari Ibu bagaimana Bu untuk menghadapi
masalah atau tantangan yang seperti itu di lapangan. Oke, baik, terima kasih Pak Morton. Jadi itu fungsinya bagaimana berorientasi pelayanan, bagaimana kita melayani. Jangan lupa ya, kita selalu melakukan perbaikan tiada henti. Itu ya. Ada istilahnya perbaikan tiada henti. Bapak adaptif. Jadi memang Bapak sudah sampaikan, kalau dengan cara yang begitu petani tidak bergerak, Bapak harus berpikir lagi. Apa yang harus saya lakukan supaya petani bergerak? Kan begitu. Iya kan? Betul. Ya, betul. Iya, jadi Bapak harus berpikir gitu. Makanya itu adalah kok dikasih begini ulang-ulang tidak mau. Apa yang harus saya lakukan? Caranya apa yang supaya petani itu tarik akhirnya mengikuti apa yang Bapak inginkan gitu ya. Ini bukan hanya ke Pak Morton, saya rasa untuk semua juga gitu ya. Apalagi tentang bagaimana kita misalnya penyuluh kesehatan masyarakat, bagaimana pola hidup sehat gitu ya. Kenapa ini sudah? Jadi kalau penyuluhan, aduh nggak bisa nih kalau penyuluhan ini. Berarti apa yang harus saya lakukan? Kita harus putar otak, kita diberi kemampuan untuk kompeten, Pak. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan bagaimana kita harus belajar dan terus belajar. Ya, sampai kita belajar juga membelajarkan orang kan begitu, ya kan? Jadi kita belajar, kita ngomong lagi sama orang. Orang itu bisa masyarakat, bisa teman. Jadi kalau cara-cara yang sudah kita berikan tidak bisa menarik, berarti kita harus caranya nih yang salah nih. Bukan petaninya yang salah. Jangan salahkan petani terus, Pak. Berarti ada kekurangan nih sama kita. Nah, itu yang saya mau. Bapak Ibu ketika tugas fungsinya berjalan tidak bagus, jangan disalahkan objeknya sana. Saya kurang apa ini? Gitu ya. Kemudian itu tadi berakhlak tadi, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai penyuluh misalnya, saya harus meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara apa? Tadi misalnya meningkatkan hasil ya kebunnya atau sawahnya. Jadi ini harus diberikan apa dan sebagainya, Bapak ini. Kenapa ini petani masih dengan cara-cara yang lama? Bapak analisis kenapa sih? Penyebabnya apa? Petani tidak mau ikut dengan apa yang saya bilang. Mungkin cara saya yang tidak tepat, mungkin apa banyak sekali faktor gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian mungkin saya harus kerjasama nih dengan siapa gitu ya. Harus kerjasama dengan siapa nih supaya bisa tujuan saya bisa tercapai. Karena sekarang bukan zamannya lagi Pak Superman, Batman gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, tidak ada lagi manusia-manusia perkasa hari ini. Yang ada adalah Avenger. Iya kan? Betul. Betul, Bu. Iya, jangan kira saya tua tidak tahu Avenger ya. Jadi dari manusia-manusia kuat ini, jadi manusia-manusia hebat. Jadi seperti Pak Morton kemudian kerjasama dengan pihak mana lagi kemudian itu ya. Jadi yang hebat-hebat ini kemudian bersatu untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani gitu. Jadi Bapak lebih tahu nih, saya mau gandeng ini, mau gandeng ini, berkolaborasi untuk bagaimana memberikan nilai lebih kan begitu ya. Kita berkolaborasi kan dalam rangka untuk nilai lebih gitu. Kalau saya kerjakan sendiri cuma 5 hasilnya, tapi ketika bekerjasama bisa 15. Gitu ya Pak Morton. Jadi ketika Bapak menghadapi masalah dengan tidak berjalannya tugas dan fungsi gitu, maka jangan disalahkan pihak yang dilayani. Tapi bagaimana kita kurang apa? Ya kita harus lihat adalah kekurangan kita. Apa kekurangan instansi kita? Apa kekurangan saya sebagai penyuluh misalnya? Gitu ya. Jadi Bapak bisa lihat nih, misalnya Bapak baru 1 bulan kerja. Bapak amati yang penyuluh lain bagaimana caranya menyuluh. Kemudian berarti kurangnya di sini. Itu ya, Pak. Atau mungkin alat-alatnya bagaimana nih supaya ada alat-alat ini harus bekerja sama dengan siapa. Saya rasa begitu Pak Morton. Jadi itu makanya berakhlak itu saling terkait dan satu dengan yang lain. Jadi bentuk tanggung jawab itu adalah dengan bagaimana selalu kita mengasah kemampuan kita. Ya, bagaimana mengasah kemampuan kita. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Begitu Pak Morton yang bisa saya kayaknya sedikit pandangan saja, sedikit saja Pak. Mungkin saya salah, tapi silakan Pak Morton. Ya baiklah, terima kasih Bu atas masukannya. Bu, saya boleh bertanya Bu? Bertanya lagi? Ya. Baiklah. Di sini saya juga melihat keadaan di lapangan yang jadi tantangan juga
di instansi itu, instansi terkaitnya itu orang, ada tidak sinkronisasi, ada tidak sinkronnya antara program yang kami buat, karena tupoksi kami adalah yang paling utama sebelum melakukan satu penyuluhan. Dalam setahun berjalan itu kami harus membuat satu program penyuluhan pertanian yang berdasarkan identifikasi potensi wilayah ataupun masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tapi berdasarkan pengamatan saya di lapangan, banyaknya program-program dari yang sudah dibuat itu tidak sinkron atau tidak sinergi dengan bagian instansi atau lembaga yang ada di dinas pertanian. Sedangkan itu kami di lapangan adalah tupoksi kami. Karena Balai Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Kehutanan itu yang menyangkut keseluruhan masalah-masalah dalam masyarakat itu ada di lembaga-lembaga yang lain. Tapi masalahnya tidak sinergi dengan program yang kami buat di dalam program. Itu yang saya lihat. Jadi sehingga kami membuat satu solusi atau pemecahan masalahnya itu, kami juga tidak tahu bagaimana, karena ada masalah-masalah yang di masyarakat tapi itu tidak dituangkan dalam program. Misalkan contoh dari perkebunan, itu pun banyak masalah-masalah yang dari perkebunan itu banyak, tapi tidak sinkron dengan program atau tidak dituangkan dalam program, sehingga setahun perjalanan sesuai dengan program yang kami buat itu tidak terpecahkan atau tidak terselesaikan, Bu. Ya, oke, berarti Bapak sudah bisa menganalisis nih masalah-masalah itu ya. Jadi artinya Bapak sudah pelajari ini, maka Bapak harus cari tahu nih apa sih penyebabnya. Kemudian bagaimana solusi ini supaya biasanya bikin program bukan berdasarkan masalah di lapangan gitu ya. Itu maksudnya Bapak ya. Masalahnya A, programnya B gitu. Iya Pak Marton. Iya. Oke. Berarti ada yang miss di sini nih. Berarti yang bikin program ini program yang saya ingin bikin program apa. Tapi memang banyak hal ya yang sehingga membuat itu. Jadi mungkin semacam apa ya, program-program yang diinginkan saja gitu, bukan program-program yang berbias dari masalah-masalah yang ada memang yang dibawa oleh para penyuluh. Yang saya tanyakan adalah apakah penyuluh sudah menyampaikan berbagai masalah yang kepada misalnya programmernya gitu atau bagian perencanaan, supaya ini loh kasus-kasus yang ada di lapangan gitu ya. Bagaimana sinergi di dalam, kemudian sinergi dengan pihak-pihak luar. Sudahkah itu jalan? Itu kan itu semua jadi pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak. Ya kan? Itu yang harus menjadi pertanyaan, Apakah sudah ada sinergitas di dalam lingkup kantor dulu gitu ya. Bahwa penyuluh itu memang tiap ini kemudian menyuarakan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Itu ya Pak, tidak bosan-bosan menyuarakan. Saya rasa begitu Pak. Jadi memang harus ada sinergitas. Berarti belum jalan nih kolaborasi gitu ya, masih belum. Barangkali orientasinya bukan orientasi pelayanan, gitu, tapi orientasi adalah kepada bagaimana mengambil keuntungan dari semua program-program yang ada. Gitu ya. Jadi makanya banyak program yang jalan tapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Itu tadi yang seperti saya sampaikan. Banyak program-program, banyak uangnya gitu ya. Selesai semua tapi tidak memberi, sangat-sangat tidak memberi manfaat bagi masyarakat yang dilayani. Kira-kira begitu Pak. Jadi ternyata Bapak sudah paham nih, banyak PR nih ketika masuk ke dalam sana gitu ya. Sudah punya kasus nih untuk nanti bagaimana Bapak membuat rancangan aktualisasi. Begitu Pak Morton ya. Jadi saya tidak bisa masuk ke dalam. Tapi kira-kira begitu kira-kira. Berarti belum jalan nih berakhlak gitu ya. Lagi Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Ya, kira-kira begitu Pak ya. Pasti Bapak banyak pertanyaan itu kenapa? Oh iya. Ya, oke, kita memang harus banyak bertanya why. Kenapa gitu kan? Kenapa ini begini? Kenapa ini masalahnya begini? Kenapa programnya ini tidak nyambung bleh gitu ya? Jadi dan itu banyak gitu. Makanya bagaimana kita bisa menyikapi itu dan bagaimana kita bisa menganalisis penyebab-penyebabnya dan bagaimana mari kita menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya minta Bapak Ibu kolaborasi betul-betul ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi nantinya gitu untuk bagaimana pelayanan itu menjadi lebih baik. Karena memang betul-betul kita bekerja berorientasi pelayanan. Bagaimana kita menyejahterakan masyarakat. Masyarakat sejahtera, kita juga sejahtera. Harapannya kan begitu ya. Jangan kita sejahtera, masyarakat yang dilayani sengsara. Ya.
karena Bapak Ibu betul-betul langsung berhubungan dengan masyarakat. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Pak Acep, kayaknya saya tinggal 2 menit ya. Kok di... Ya Bu Vi. Sampai jam 9 ya? Iya Bu Vi, kali ini strukturnya nih Pak Ibu Nova kayaknya lebih dari situ. Kayaknya apa-apa nanti menyesuaikan aja Bu Vi. Kalau ya, kayaknya 3 jam ya di dalam ininya. Iya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, jadi saya harap nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu akan memaparkan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu mungkin dengan membuat ringkasan itu semakin ini lagi ya, semakin semakin paham lagi. Dan nanti mungkin mudah-mudahan dalam pertemuan yang berikut ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya atau mempertanyakan apa isi dari modul itu. Tapi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu bisa mempertanyakannya dalam catatan-catatan nanti ketika ada klasikal, gitu ya, nanti ada pengampunya. Kayaknya bukan saya. Jadi itu kira-kira yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi saya harap Bapak Ibu pemahaman dari materi yang sudah dibaca ya, dari modul ke-7 modul ini, bukan hanya sampai ke pemahaman, tapi Bapak Ibu sudah mereka-reka gitu ya. Bagaimana kira-kira bentuk dari sikap perilaku ini ketika saya nanti di tempat tugas, ketika saya melakukan tugas apa gitu ya, itu sudah direka-reka. Maka itu menjadi dalam salah satu tugas saya, tugas hari yang keberapa itu bagaimana kegiatan-kegiatan itu menerapkan nilai-nilai itu, mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Jadi itu masih reka-reka, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu, oh iya betul sudah ini apa yang saya buat. Itu ya, jadi ini pemanasan, pelatihan-pelatihan dalam rangka nanti bagaimana Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi. Gitu ya, jadi mudah-mudahan kediaman Bapak Ibu ini maksudnya diam, tidak banyak bicara ini, kan memang Bapak Ibu adalah orang yang sopan, jadi menghargai orang tua. Tapi saya berharap sebenarnya Bapak Ibu cerewet di sini ya, saya ingin mendengar celoteh Bapak Ibu, bukan orang yang alim, yang diam gitu. No, bukan zamannya gitu. Bagaimana kita bisa menyuarakan hati kita. Kalau Bapak Ibu nggak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa angkat tangan gitu misalnya. Bukan begitu Ibu, yang saya baca di modul begini-begini gitu ya. Jadi saya mau Bapak Ibu kritis di sini, jangan karena berhadapan dengan nenek-nenek begitu terus langsung Bapak Ibu ada suara nanti walat sama orang tua, bukan begitu ya. Tetap semua ada batas kesopanan. Tapi kalau Bapak Ibu bicara ya pasti dengan raise hand dulu ya, tekan di raise hand-nya, kemudian baru ketika dipersilahkan bicara. Jadi di sini saya hanya fasilitator, tentu saja saya tidak mengajarkan apa isi modul, tapi saya memfasilitasi bagaimana Bapak Ibu belajar. Jadi itu tadi ya, jadi bagaimana Bapak Ibu saya harap, dan memang ini harapan kami semua, ataupun dari LAN ya yang membuat modul, bahwa Bapak Ibu bukan hanya paham, tetapi bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang ada. Kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis situasi, lingkungan, dan kemudian kinerja sendiri. Bagaimana saya punya kinerja, bagaimana saya punya diri. Apakah saya sudah berakhlak dalam sesungguhnya ya, berakhlak, kemudian orientasi pelayanan, dan sebagainya. Itu ya, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan itu, kemudian bagaimana bisa mendemokan nantinya. Kalau saya ketemu, saya suruh demo itu, yang bagaimana itu kompeten, yang bagaimana itu akuntabel. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ada ada hikmah di balik pertemuan kita dan ada manfaat dari pertemuan kita hari ini. Baik, akhirnya saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om, dan kembalikan kepada Pak Acep. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi atas penguatan materinya pada agenda 2 berakhlak ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Vivi, teman-teman mohon diperhatikan, mohon dicermati karena ini nanti yang teman-teman mau coba internalisasi atau habituasikan pada saat off ya. Baik Bu Vivi, terima kasih banyak Bu Vivi waktunya. Oke, ini terima waktunya kasih di setel.
Oke, saya setting lihat ya. ya. Siap, makasih banyak Bu Vivi. Di setting Oke. lebih waktunya. Ya. Oke. Ya. Teman-teman. Maaf ya, saya kalau di rumah ini gangguannya banyak ini anak-anak. Jadi